Hai Sobat Pintar, jumpa lagi dengan Kak Kiki Tentor Biologi. Nah, hari ini kita akan membahas soal-soal dan pembahasan UTBK tahun 2021. Nah, soal ini itu udah ada di fitur tes pintar. Jadi Sobat Pintar jangan lupa cek di dalam aplikasinya. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Nah, sobat, gimana? Sudah coba dikerjakan belum? Di sini ada soal tentang penyerbukan dari bunga atau reproduksi dari bunga. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kleistogami terjadi apabila kleistogami di sini itu merupakan suatu penyerbukan yang terjadi apabila bunga itu menyerbuki benang sari putiknya itu diserbuki oleh benang sari dari satu bunga yang sama. Jadi bukan bunga dari spesies yang sama, tapi satu bunga yang sama. Jadi pada bunga itu pasti mekar itu ada beberapa bunga yang mekar berbarengan. Nah, itu ada misal ada 4 bunga. Nah, dari bunga itu terjadi kleistogami apabila satu bunga itu sendiri, dalam satu bunga ada putik dan mahkota itu menyerbuki dirinya sendiri. Nah, di sini terjadi apabila kleistogami itu terjadi apabila ada kasus-kasusnya, jadi ada situasi tertentu yang menyebabkan bunga itu bisa menyerbuki dirinya sendiri. Nah, yang pertama yang perlu kita garis bawahi di sini adalah apabila bunga itu matang sebelum antesis. Apa itu antesis, sobat? Jadi antesis ini adalah mekar. Bahasa ilmiahnya adalah antesis. Nah, ketika udah matang, putih, dan benang sarinya dalam satu bunga, dia belum mengalami mekar. Jadi benang sarinya itu tidak bisa menyebar ke bunga yang lain. Nah, situasi yang kedua itu adalah apabila bunganya itu memiliki mahkota bunga. Mahkota itu bisa kelopak bunga atau bisa yang lainnya. Dia itu bersifat tertutup. Jadi dia besar dan dia menutupi perhiasan yang lain atau menutupi putik dan benang sarinya. Jadi menyebabkan benang sari tidak bisa kemana-mana. Hanya ada di dalam mahkota itu. Jadi dia tidak bisa menyebar untuk membuahi bunga yang lainnya. Jadi kita cek pilihan jawabannya. Yang A, benang sari lebih pendek dari putik. Jadi ini kurang tepat ya sobat. Kemudian putik dan benang sari masak setelah antesis. Jadi tadi itu sebelum antesis. Kemudian penyerbukan dilakukan oleh bunga dari spesies yang berbeda. Ini juga bukan. Perhiasan bunga berukuran terlalu kecil. Ini malah menyebabkan maksud kaki benang sarinya mudah untuk menyerbuki putik dari bunga yang lain. Jadi ini juga kurang tepat. Nah, yang E, putik dan benang sari masak sebelum bunga mekar atau antesis yang Kak Kiki jelaskan tadi. Jadi sobat Pintar bisa pilih jawaban yang E.
Nah sobat, gimana, sudah dikerjakan belum? Di sini masih tentang tumbuhan, masih ingat nggak? Kalau nggak ingat coba dibaca lagi materinya ya, di Belajar Pintar di dalam aplikasi juga ada. Nah pertanyaannya di sini adalah berikut pernyataan yang benar terkait transportasi ekstraseluler. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Nah Sobat Pintar pastinya yang masih ingat itu transportasi ekstraseluler itu terjadi di luar, namanya juga ekstra kan Sobat. Nah, ekstraseluler itu di luar dari pembuluh angkut. Pembuluh angkut pastinya ada xilem dan floem. Nah, ada dua jenis nih sobat, ada simplas dan juga ada apoplas. Simplas itu adalah transportnya terjadi secara osmosis. Jadi dia masih ingat tentang osmosis dan difusi kan sobat. Sedangkan apoplas itu terjadi difusi. Kalau osmosis itu berarti dia melalui membran semipermeabel yang sifatnya pastinya selektif. Nah, hanya beberapa unsur-unsur tertentu yang bisa melalui proses osmosis. Nah, untuk simplas pada transportasi ekstraseluler itu, dia berasal dari rambut akar. Nah, diserap oleh rambut akar, kemudian dia akan masuk ke jaringan korteks tentunya, kemudian masuk ke dalam pembuluh angkut yang ada di akar. Kemudian kalau apoplas dia itu difusi, dia melalui dinding-dinding ruang antar dinding yang ada di tanaman tersebut. Nah, untuk apoplas ini dia itu bisa melalui semua bagian tumbuhan. Kalau simplas tadi hanya melalui rambut akar. Nah, kalau apoplas ini dia bisa melalui semua bagian tumbuhan kecuali bagian yang ada lignin. Jadi lignin ini tidak bisa dilalui secara difusi atau apoplas. Jadi dia tidak semua bagian tanaman kecuali yang mengandung lignin. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Gimana sobat, sudah dikerjakan belum soalnya? Susah atau gampang? Sekarang kita bahas bersama Kak Kiki ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentang sistem pencernaan yang ada pada bayi. Jadi, yang ditanyakan adalah enzim yang memiliki kadar paling tinggi pada bayi yang baru lahir. Nah, yang perlu sobat pintar ketahui ini adalah bahwa bayi yang baru lahir itu memiliki sistem pencernaan yang belum sempurna. Dia perlu beradaptasi dengan makanan-makanan baru. Jadi bayi yang baru lahir otomatis dia diberi asupan gizi berupa ASI atau susu formula yang strukturnya mirip dengan ASI. Nah, di ASI sendiri di sini itu banyak mengandung susu. Nah, susu di sini itu banyak mengandung laktosa. Laktosa ini salah satu jenis gula. Nah, laktosa ini pada bayi itu diubah menjadi glukosa yang bisa menjadi sumber energi dan juga galaktosa. Nah, enzim yang berperan di sinilah yang memiliki kadar paling tinggi. Jadi apa sobat yang berperan di sini? Tentunya enzimnya di sini berupa laktase. Nah, laktase ini akan memecah atau membantu proses hidrolisis atau pemecahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, laktase ini berfungsi sebagai katalisator.
yakni enzim. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang B, laktase. Masih semangat ya sobat, sekarang kita bahas yuk soal berikut ini, masih tentang sistem pencernaan, terutama di sini yang ditanyakan adalah di bagian lambungnya, lambung kita. Nah di bagian lambung itu ada sesuatu nih yang menjaga makanan tetap di dalam lambung ketika terjadi pencernaan baik mekanik dan juga kimiawi. Nah lambung itu memiliki proses pencernaan secara mekanik maupun kimiawi. Nah, lambung itu berada di posisi di tengah-tengah. Nah, ketika mekanik itu dia melakukan gerakan meremas. Nah, untuk meremasnya ini agar makanan tidak keluar masuk lambung, itu ada bagian yang menjaganya. Namanya di sini adalah sphincter. Nah, terutama sphincter yang ada di bagian lambung. Nah, ada dua jenis nih sobat. Ada yang namanya sphincter esofagial. Nah, dari namanya otomatis sobat pintar dapat menyimpulkan bahwa dia itu berbatasan dengan kerongkongan atau esofagus. Nah, kalau yang kedua itu ada sphincter pylorus. Dia di bagian bawah, otomatis dia pylorus ini bagian lambung yang paling bawah, dia berbatasan dengan duodenum atau usus halus. Nah, jadi pada soal ini sobat pintar bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nah, sobat gimana? Sudah coba dikerjakan? Di sini ada soal tentang kelainan genetik. Ada beberapa kelainan genetik yang berbeda-beda. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kelainan genetik yang sifatnya adalah autosomal resesif. Nah, sebelum itu, sobat harus mengetahui bahwa kelainan gen ada yang bersifat autosomal, ada juga yang bersifat gonosomal. Nah, kalau autosomal itu dia itu kelainan yang berada pada sel tubuh. Kalau gonosomal itu terdapat pada sel kelamin yang menentukan jenis kelamin. Kalau autosomal ada kelainan yang bersifat resesif dan juga ada yang bersifat dominan. Kalau gonosomal itu ada yang terpaut dengan kromosom X, ada juga yang terpaut dengan kromosom Y. Nah, apa saja penyakitnya? Di sini kita cek ada cystic fibrosis, ada polidaktili, ada juga PTC, hemofilia, dan retinal aplasia. Kalau polidaktili, kemudian PTC, dan retinal aplasia di sini itu merupakan ketiganya adalah kelainan genetik yang bersifat autosomal tetapi dominan. Dia dipengaruhi oleh adanya gen dominan. Kalau hemofilia di sini adalah bersifat gonosomal yang terpaut dengan kromosom X. Jadi bisa disimpulkan di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A, yakni cystic fibrosis. Nah, sobat
sobat, itu tadi beberapa soal dan pembahasan latihan UTBK Biologi tahun 2021. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan AP Live di episode berikutnya. Nantikan terus ya, belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.